Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita kembali berbakti di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan di minggu yang keempat di bulan Oktober ini. Saya kira percaya terlalu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan, sehingga sampai hari ini kita bisa menikmati puasa ibadah lawatan. Saya yang percaya ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Nanti bahasanya kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus lewat Ibu Gembala tempat ini kembali mempercayakan mimbar ini untuk berbagi kebenaran firman Allah. Kita sama-sama belajar. Pagi ini kita mau belajar di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sudah dapat katakan amin? Kita boleh baca bersama-sama. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Lembaga Kitab Indonesia mengambil judul persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah dan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Silakan Bapak Saudara. Ayat yang cukup tidak asing, ayat yang seringkali kita lakukan. Secara praktikal kita seringkali menyampaikan, seringkali saya rasa ayat ini ayat yang sederhana kalau kita pahami, karena ini praktik hidup sehari-hari. Tetapi kalau kita mempelajari lebih jauh dari tulisan Rasul Paulus, dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11, 12, sampai ayat pasal-pasal yang lain, terlalu banyak doktrin yang memang agak berat yang Paulus sebenarnya sampaikan. Surat Roma itu surat yang agak-agak berat untuk dipelajari sebenarnya. Memiliki pemahaman yang begitu dalam, doktrin yang begitu kuat. Dimulai dengan the power of gospel. Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau saya coba petakan picture besar dari surat Roma ini, Injil, Rasul Paulus memulai dengan Injil itu adalah kekuatan Allah. Artinya apa? Bahwa memang Injil ini yang mampu menyelamatkan. Injil ini boleh 100% dipercayai. Injil ini harus kita yakini dan kita pahami dengan sungguh-sungguh, karena ini Injil kekuatan Allah sendiri. Power of gospel. Kekuatan Allah sendiri. Ini mempunyai teologis yang sangat dalam. Baru di pasal 2, pasal 3, bahwa kita ini orang berdosa. Itu ya, saya garis besar. Baik orang Yahudi, Yunani, bahkan semua kita, universal. Simple. Hidup manusia itu berdosa. Manusia kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan keserupaan dengan Kristus, tidak mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Pasal 4, the justification by faith.
ada pembenaran. Saya mulai dari pasal pertama ya, ini konteks jauh. Ada pembenaran, bukan perbuatan kita manusia, tetapi pembenaran yang dikerjakan oleh Kristus. Redemption of Christ, ada penebusan. Manusia hilang kemuliaan Allah, untuk itu dunia perlu juru selamat. Ini dasar teologis dari pasal yang pertama. Sebelum kita masuk ke praktik, ini praktik sebenarnya mempersembahkan tubuh itu praktik. Jangan serupa, itu praktis. Pembaharuan budi itu praktis. Tetapi sebelum masuk pasal 12, kita harus memahami bagaimana Rasul Paulus bisa menjelaskan. Dia bukan pakai dasar-dasar teologis yang baik sekali. Satu-satunya juru selamat yang mampu menyelamatkan hanya Kristus. Dosa turun lewat Adam, dosa dihapuskan lewat Kristus. Dia susun secara sistematis. Baru masuk di pasal 11, ayat yang terakhir, pasal 11, di atasnya Bapak Ibu lihat, di konteks dekat. 33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum dia masuknya ke praktikal, tanamkan dasar teologis yang kuat, yang esens, yang inti. Lalu dia mulai berdoksologi. Doksologi itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biasa itu suratan-suratan itu pujian itu di awal, salam pujian itu di awal, baru masuk inti. Tapi surat Paulus berbeda. Dia pasal 1 sudah tanamkan yang paling penting Injil adalah kekuatan, doktrin-doktrin yang begitu dalam. Baru dia berdoksologi. Ketika dia menulis sampai pasal 11, oh luar biasa, alangkah betapa baiknya Tuhan, kaya hikmat, kaya pengetahuan, keputusan-keputusannya tidak terselami. Siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang bisa menjadi penasehat Tuhan? Karena Allah yang dia sembah begitu besar. Dia berdoksologi. Doktrin yang paling matang, teologis yang paling benar, pemahaman yang paling mendasar, harus bisa melahirkan sebuah pujian kepada Kristus. Lalu setelah dia berdoksologi, baru dia masuk ke praktik. Itu garis besar dari tulisan Paulus. Dia tanamkan teologi yang baik, from theology to doxology. Tapi from doxologi pujian, tidak putus sampai sekedar memuji menyembah Tuhan saja. Bagaimana praktika hidup? Nah, ini pasal 12. Nah, biar sedikit membuka. Orang bisa mempraktikkan firman, orang bisa diperbaharui akal budi, orang bisa tidak serupa dengan dunia, orang bisa mengalami ibadah yang sejati apabila dia mengetahui dasar-dasar doktrinal yang pasti, yang dalam kuat, yang dibalut dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Lalu dengan pemahaman dia akan firman Allah, dia bisa mempraktikkan praktik hidup di dalam firman Allah. Baru kita masuk ke praktik di pasal yang ke-12. Jadi sebaiknya kita yang benar-benar memahami firman, kita yang belajar firman, tidak stop hanya knowing about it, tidak stop hanya tahu tentang Allah, tapi knowing of it, mengalami Tuhan. Kalau orang memahami firman Tuhan, pasti serta itu diikuti dengan memuji, memuliakan Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan, betapa hikmat dan pengetahuannya tak terselami. Baru kita masuk ke pasal yang ke-12. Suratan Paulus ini
dia memakai genre the Bible itu ada beberapa genre. Jadi ada tulisan-tulisan hikmat, ada tulisan-tulisan nubuatan, ada tulisan-tulisan puisi kidung, ada tulisan-tulisan naratif, ada tulisan-tulisan surat. Nah, ini pakai genre surat. Autornya Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma. Tulisan ini ditulis 57 Masehi. Tetapi kota Roma itu sudah ada 735 tahun before Christ. Sebelum ada Kristus 730 tahun, kota Roma itu sudah berdiri. Populasi penduduk kira-kira 1 juta. Kemudian interaksi sosial, kalau 1 juta orang itu pasti ramai. Ada beberapa 400 lebih kuil di sana, tempat. Penyembahan berhala. Kekristenan masuk ketika orang-orang itu sudah menyembah berhala. Jadi saudara bisa menempatkan posisi bagaimana jemaat Tuhan yang ada di Roma, dia bisa menempatkan posisi di tengah-tengah orang-orang menyembah berhala. Makanya jangan serupa dengan dunia tulisan. Karena lingkungan saat itu sangat luar biasa, bisa menarik mereka untuk melakukan. Nah, oleh sebab itu dia menasehatkan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kalau Bapak Ibu baca bagian 2 yang terakhir, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi tujuan Allah menghadirkan kita supaya kita menjadi hidup serupa segambar dengan Allah. Paham kehendak Allah. Tema, visi besar bertumbuh menjadi serupa Kristus. Visi dari pasal 12 ayat kedua bagian yang terakhir, supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Kehendak Allah itu sebenarnya keinginan Allah. Kalau Bapak Ibu baca bahasa aslinya, kehendak Allah itu apa? Keinginan Allah, keinginan hati Allah, atau bahasa sederhananya tujuan Tuhan menciptakan kita, atau tujuan saudara ada di pikiran Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu tujuan hidup saudara yang ada di pikiran Tuhan. Jadi kalau kita, bagaimana kita bisa membedakan mana kehendak Allah menuju hidup sesuai dengan kehendak Allah? Artinya Tuhan mau tujuan Allah yang ada di pikiran Allah terjadi bagi hidup saudara. Tujuan Allah bagi kita itu berbeda-beda. Secara umum kita menjadi orang benar, secara umum kita bisa menjadi orang yang diselamatkan. Tetapi ada panggilan-panggilan khusus bagi saudara dan saya di marketplace, di bidang manapun, itu punya panggilan khusus semua. Kehendak Allah secara umum saudara diselamatkan. Kehendak Allah secara khusus saudara mempunyai porsi-porsi tempat, area-area komunitas yang harus membangun mesbah Allah, ibadah yang sejati boleh hadir sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Lalu bagaimana kita bisa menjadi serupa seperti Kristus? Lalu bagaimana kita dapat membedakan mana kehendak Allah? Bagaimana saya tahu tujuan yang ada di pikiran Allah akan hidup saya? Ya sudah, tentu saudara kalau ingin tahu maksud tujuan dari orang yang saudara kasih, saudara harus belajar mendekat dengan orang itu. Saudara harus membangun keintiman dengan orang itu. Saudara harus membangun sebuah hubungan, relationship yang tidak ada batas. Baru saudara mengetahui isi pikir, tujuan yang ada di pikiran orang. Dari pasal ini kita bisa belajar. Dari konteks pasal yang pertama, hal yang pertama untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus, yang pertama dipraktikkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan ini. Hal yang pertama, Rasul Paulus menasihatkan, persembahkan tubuh. Praktiknya sederhana, tapi bagaimana mempersembahkan tubuh?
Saya coba tembus ke perjanjian lama supaya bisa gampang menarik ke perjanjian baru. Perjanjian lama itu perjanjian baru yang belum tersendat. Perjanjian baru itu perjanjian lama yang sudah terbuka. Zaman dulu perjanjian lama, kalau orang mau ibadah itu mempersembahkan bawa korban, bawa binatang. Kain Habel bawa korban satu bawa hasil tumbuh-tumbuhan, satu bawa korban. Kalau dulu orang mempersembahkan, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, membawa sesuatu yang dari luar, binatang yang tidak bercacat, yang gemuk. Kalau domba kan ada di sini, yang gemuk malah di sana. Tidak bercacat, tidak ada luka, tidak ada koreng. Dulu datang kepada Tuhan membawa korban, sesuatu yang dari luar. Tapi terjadi shifting di dalam perjanjian baru. Ini tema baru di dalam perjanjian baru. Kenapa? Orang datang kepada Tuhan membawa hidup, sesuatu yang dari dalam, bukan yang dari luar. Terjadi shifting, berpindah perilaku. Dulu bawa sesuatu dari luar, binatang, tumbuh-tumbuhan, merpati. Kalau yang kaya bawa domba. Kalau yang agak punya uang beli burung merpati. Kan gitu. Bawa jauh-jauh, dari jauh jalan 2-3 km, ternyata di jalan tergores dulu. Aduh, tidak layak uang. Ada tim yang jual-jualan domba. Ini domba yang bagus, jual. Sampai sebegitunya untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Untuk membawa korban, supaya korban itu dibakar menjadi dupa yang berbau harum bagi Tuhan. Tuhan disenangkan. Tetapi ketika perjanjian baru, Tuhan tidak perlu sesuatu yang dari luar, tetapi Dia perlu sesuatu yang dari dalam. Apa itu? Hati, sikap, hidup, mempersembahkan Tuhan. Hati yang seperti apa yang kudus, hati yang seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu tema praktika. Mempersembahkan tubuh bukan hanya sekedar ritual datang ke gereja. Tidak stop sampai di situ saja. Kalau stop sampai situ saja, kita hanya berdoksologi, oh betapa baiknya Tuhan, hikmatnya luar biasa. Tidak dilahirkan dengan praktik hidup, itu juga nggak sehat. Saudara memuji Tuhan ini tidak salah di sini. Menyembah Tuhan tidak salah. Memang itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi selanjutnya, bagaimana praktek pujian penyembahan kepada Tuhan? Bagaimana tanggung jawab engkau dekat sama Tuhan dengan praktek hidupmu sehari-hari? Itu sebenarnya ibadah yang sejati, bukan hanya ritual saja. Ibadah yang sejati ketika kau berada di sekolah, kerja, kantor, itu ibadah yang sejati. Apakah hatimu tetap terarah dan sikap hatimu tidak ada Allah lain, tidak ada tempat lain, tidak ada mamon, tidak, kan gitu. Dalam perjanjian lama, maka dikatakan persembahkan tubuhmu itu ibadah yang sejati. Persembahkan binatang itu ibadah. Tetapi kalau dalam kitab Roma, persembahan ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh. Persembahan. Nah ini hal yang menarik. Ketika mempersembahkan tubuh dikaitkan dalam liturgi. Ketika mempersembahkan tubuh dikaitkan dalam sebuah ibadah. Ibadah. Orang kalau ibadah zaman dulu itu membawa korban. Dalam konteks perjanjian lama, korban, ibadah, itu sebenarnya diambil dari tema-tema Paskah. Apa itu tema Paskah? Paskah di zaman perjanjian lama adalah suatu situasi umat Israel ada di Mesir, keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun.
Apa korelasinya? Titik ibadah, titik mempersembahkan korban, titik Paskah adalah sebuah titik peralihan dari kehidupan Mesir masuk kepada Bumi. Titik ibadah yang sejati maksud Roma Paulus ini. Bagaimana kita bisa menghidupi, mengalami ibadah yang sejati ketika kita datang kepada Tuhan, meninggalkan kehidupan yang lama Mesir, masuk ke dalam kehidupan yang baru di padang gurun. Bagaimana kita bisa lepas dari penjajahan dosa, lalu masuk kepada kehidupan di padang gurun yang dipersiapkan untuk masuk tanah perjanjian. Jadi kalau saudara katakan saya ibadah itu bukan hanya datang ke sini saya. Ibadah itu ketika saudara meninggalkan kehidupan saudara yang lama, beralih masuk pada kehidupan yang baru, beralih dari titik Mesir lalu masuk ke dalam padang gurun. Itu kan Paskah perjanjian lama. Bagaimana umat Israel dibebaskan dari penjajahan lalu masuk pada titik Paskah adalah titik Mesir, umat Israel keluar dari Mesir ke padang gurun. Titik ibadah ketika saudara meninggalkan hidup yang lama lalu masuk ke dalam kehidupan yang baru. Jadi ibadah yang sejati apa? Mempersembahkan tubuhmu. Tubuh yang seperti apa? Tubuh yang dulu berdosa masuk ke dalam kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi persiapan ibadah itu bukan hanya mempersiapkan kita datang ke gereja saja, tetapi jauh dari itu. Ketika kita mau ibadah, yang terpenting itu persiapkan hati. Persiapkan hati. Saya juga sebelum khotbah ini kan firman untuk saya sendiri. Kamu ibadah itu untuk apa? Nanti kalau konsepnya hanya aksesoris saja, nanti kalau nada kuncinya salah kamu pasti kecewa, pemain musik. Kalau pujian yang masuk pasti kamu kecewa. Waduh, nggak ngangkat ini suasana. Apa yang diangkat? Misalnya gitu, kadang-kadang kita dengar gitu apa ya? Suasananya kurang ngangkat. Apa aja yang diangkat? Musiknya kurang nendang, tendang aja drum itu nanti diganti. Bukan hanya aksesoris, penting kita mempersiapkan hal-hal yang seperti persiapan ibadah. Tetapi jauh lebih penting firman Allah akan persembahkan tubuhmu. Itu artinya apa? Kalau dulu binatang itu harus kudus, harus dijaga di tempat yang bagus, jangan sampai tergores, dikasih vitamin. Supaya apa? Supaya sehat, layak dipersembahkan. Itu artinya kalau kita mau datang kepada Tuhan itu benar-benar mempersiapkan hati kudus, hati yang rindu, hati yang sudah meninggalkan Mesir, yang terarah kepada Tuhan. Perjanjian lama juga gitu. Orang meninggalkan Mesir. Secara jujur dia udah tinggalkan Mesir. Tapi secara de facto ketika dia ada di padang gurun, pikirannya masih di Mesir. Mereka sudah dibebaskan secara fisik, orang Israel. Tetapi secara hati mereka masih dijajah. Makanya mereka berada di padang gurun 40 tahun. Supaya apa? Supaya mendapat pembaharuan pikiran. Diperbaharui terus, disempurnakan, dikuduskan. King James Version, dia nggak putus dari ayat pertama ayat kedua. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dia kasih sambung M. Yunani dia pakai kai. Lalu janganlah kamu menjadi serupa. Jadi itu ibadah itu seperti apa? Membawa korban, tinggalkan Mesir, lalu masuk ke padang gurun, lalu masuk ke dalam persiapan hidup di dalam Tuhan. Tetapi ingat, jangan kamu menjadi serupa. Artinya apa? Kamu sudah berada di posisi yang berbeda, bukan Mesir, tetapi pikiranmu jangan seperti Mesir. Itu maksud ayat ini. Sehingga saudara bisa tarik dari perjanjian lama masuk perjanjian.
bukan saudara. Mungkin saya lagi ibadah di sini, pikiran saya udah kemana-mana. Fisik di sini, tetapi hati pikiran mungkin di tempat yang lain. Apakah itu ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati mempersiapkan hati pikiran terarah kepada Tuhan. Dari rumah sudah dijaga. Bukan hanya dari rumah, sepanjang saudara hidup. Kristus itu kan adalah korban. Kristus hadir ke dunia, dia tidak suruh orang lain membawa korban. Kristus tidak bawa ciptaannya untuk dikorbankan, tetapi Kristus hadir di dunia, saya sendiri yang mengorbankan diri. Ketika Yesus sudah menjadi korban yang suluh, ketika kita percaya kepada Dia, kita cukup mempersiapkan hati, mengingat setiap kebaikan Tuhan. Bahwa aku ini dulu manusia yang berdosa, tapi ketika Yesus hadir, Dia sudah menggantikanku di atas korban kayu salib. Lalu hidupku sekarang menjadi kehidupan yang baru. Aku adalah ciptaan yang baru. Dulu aku serupa dengan Allah ketika Adam jatuh di dalam Roma pasal sekian. Manusia hilang kemuliaan Allah dan berdosa semua. Tetapi ketika Kristus hadir, identitas kita yang hilang diperbaiki oleh Tuhan. Kualitas kita yang hilang menjadi pendosa, kualitas berubah. Kapasitas kita yang dulu berdosa diubah oleh Tuhan. Komunitas kita dulu yang berdosa diubah oleh Tuhan. Integritas kita yang berubah dulu diubah oleh Tuhan. Oleh karena karya Kristus, Pesak, Paskah. Perjanjian Lama meninggalkan Mesir, masuk dalam perjanjian baru. Paskah sesungguhnya adalah Kristus. Makanya bayang-bayang Paskah itu sudah dibangun dalam perjanjian lama. Nanti ada seorang juru selamat yang akan mati menggantikan korban di kayu salib, yang akan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Siapa dia? Kristus. Yesus sejak dia lahir, dia mempersiapkan dirinya sebagai korban. Dia tidak mau sedikit pun berdosa cacat, karena dia tahu domba yang akan dipersembahkan adalah domba yang kudus, domba yang berkenan. Mungkin tidak ada orang lain yang bisa melakukan selain aku sendiri, kata Yesus. Maka dia mempertahankan dirinya untuk hidup kudus. Setelah dibaptis, setelah meninggalkan kehidupan yang lama mungkin sebagai simbol, dia masuk ke padang gurun. Dan di padang gurun dia berjuang mengalahkan dosa. Saudara, hidup saudara dan saya sudah diselamatkan. Katakan amin. Kita sekarang berada di padang gurun, tetapi untuk mencapai tanah perjanjian, ada padang gurun, ada tension. Saudara disuruh tinggal di dunia. Ayat 2 katakan, tapi jangan serupa dunia. Itu kan dua hal yang sangat menyakitkan. Kamu tidak boleh serupa dengan dunia, ya. Gak usah tinggal di dunia lah, saya Tuhan. Enggak, kamu harus tinggal di dunia. Kan gitu tulisan sederhana. Aku utus kamu ke dunia, tapi jangan serupa dengan dunia. Apanya cara hidupnya? Apanya habitnya? Kebiasaan dunia. Hal yang pertama, saudara menjadi serupa dengan Kristus, mengerti tujuan dan pikiran Tuhan bagi hidup saudara masing-masing. Hal yang pertama, mempersembahkan Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Ibadah sejati seperti apa? Bukan hanya sekedar ritual saja, tetapi ibadah sejati meninggalkan cara hidup yang lama, masuk ke dalam kualitas hidup yang baru. Kualitas mesin tinggal, kualitas padang gurun harus terbangun. Ada apa di padang gurun? Ada mana? Ada apa di padang gurun? Ada roti. Ada apa di padang gurun? Ada musisat. Ada apa di padang gurun? Ada tiang awan dan tiang api yang melambangkan kehadiran Tuhan. Enak ya padang gurun? Enak. Ada yang gak enak? Ada. Ada apa di padang gurun? Ada ketidakpastian. Bisnisnya tidak pasti, tidak kelihatan. Padang gurun tidak kelihatan ujungnya. Mana ujungnya ya? Sehingga Tuhan terus berjalan tanpa ujung. Makanya ada tiang awan dan tiang api. Yang Tuhan mau ketika kita hidup diperbaharui.
Hidup kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada apa di padang gurun? Panas. Ada apa di padang gurun? Dingin banget sekali. Ada apa di padang gurun? Ada kesendirian. Lonely. Bagi saudara yang sering sendiri, saudara mungkin sedang mengalami padang gurun hari-hari. Tetapi ingat, padang gurun itu jalur untuk mencapai padang perjanjian. Kalau kita diciptakan untuk masuk surga, kenapa waktu kita diselamatkan dan lewat saja langsung? Ketika saudara dibaptis, Tuhan ambil aja Tuhan, kan lagi diselamatkan. Tetapi kenapa ketika kita menerima keselamatan Tuhan, meninggalkan Mesir, masuk ke dalam padang gurun, Tuhan masih beri kesempatan kita hidup. Untuk apa? Padang gurun itu tempat proses, memurnikan, menguduskan. Ibarat kita sedang dipersiapkan ini supaya tidak tercoreng, supaya tidak korengan, supaya memang tidak bercacat. Dijaga, iman dijaga, hati dijaga, kasih dijaga, kekudusan dipertaruhkan di hadapan Tuhan, sehingga sampai titik yang Tuhan percayakan. Kita didapati tetap setia. Finishing well, khotbah minggu pertama. Jangan kita memulai dengan baik, memahami firman dengan baik, berdoksologi dengan baik, tetapi praktik hidup gagal. Padahal praktik hidup itu yang menentukan saudara bisa sampai ke tempat tujuan. Kerjakan keselamatanmu tangguh dan gentar selama kau ada di padang gurun. Dunia ini udah susah untuk dibaca. Ada istilah FUCA, akronim, volatility, uncertainty, kompleksitas, ambiguitas. Dunia ini terlalu bergejolak. Oh, sama dengan padang gurun, bergejolak, panas, tiba-tiba dingin sekali, tiba-tiba ada padang pasir. Siapa yang tahu? Gejolaknya begitu cepat. Uncertainty, tidak ada kepastian. Ada yang bisa memprediksi setahun ke depan, atau 5 menit ke depan saja dari sini. Terlalu kompleks masalah, terlalu ambigu, sehingga satu-satunya yang perlu hari-hari ini kita dapati adalah Kristus lewat firman-Nya. Tiang awan dan tiang api yang selalu mengarahkan kita tepat. Tiang awan bergerak, umat Israel bergerak. Tiang api bergerak, dia bergerak. Tiang api berhenti, dia berhenti. Mungkin kadang-kadang di posisi yang lagi nyaman-nyaman kita duduk, disuruh Tuhan bergerak. Mungkin kadang-kadang di situasi yang tidak nyaman, Tuhan mana tiangmu coba bergerak, Tuhan tidak nyaman ini. Tapi kadang-kadang Tuhan diam, duduk dulu. Itu bagian dari proses menuju kesempurnaan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan yang sempurna, memahami tujuan Allah, memahami kehendak Allah, memahami isi pikir Allah untuk tujuan hidup kita. Diperlukan sebuah hubungan, ibadah yang sejati. Itu pintu gerbang pertama untuk kita masuk ke tanah perjanjian. Yang kedua, saya ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan sedikit, bahwa menjadi keserupaan untuk memahami kehendak Tuhan, kita harus membangun kehidupan ibadah yang sejati. Lalu yang kedua, ibadah yang sejati tidak stop hanya sampai kita sudah masuk ke tanah padang gurun, tetapi setelah padang gurun harus ada terus pembaharuan, renewing by mind. Harus ada pembaharuan budi. Oh, untuk apa pembaharuan budi? Kenapa harus pembaharuan budi? Kenapa nggak pembaharuan yang lain?
Kenapa harus pembaharuan mindset? Kenapa harus pembaharuan pikiran? Saudara, orang di padang gurun itu melihat kondisi sekitar. Kita yang hidup di dunia saja, pikiran kita ini kadang-kadang berubah, positif, negatif, interrogatif, gitu kan? Lihat orang tuh hari ini positif, ketika ada yang ngeselin, 5 menit bisa berubah. Cus. Setelah pikiran berubah, rasa berubah. Setelah rasa berubah, respon berubah. Setelah respon berubah, tindakan berubah. Setelah tindakan berubah, karakter jadi berubah. Setelah karakter berubah, nasibmu juga pasti berubah. Kenapa harus renewing by mind? Kenapa pikiran ini the battle medan tempur sesungguhnya itu pikiran. Makanya Rasul Paulus itu cerdas. Dia punya guru Gamaliel, dia punya guru lagi Gamaliel. Ini orang yang cerdas. 500 tahun zamannya belum ada orang ini. Kenapa pembaharuan perlu budi yang dibaharui? Kenapa perlu pikiran mindset? Mindset ini sesuatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Yang dapat beradaptasi dalam kondisi apapun. Saudara, pikiran saudara itu cerdas, hebat. Dia bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Kondisi COVID dia bisa beradaptasi. Kondisi apapun dia bisa beradaptasi. Dia bisa memberi respon yang baik. Tetapi ini paling susah untuk dikendalikan. Saudara berpikir negatif bisa, saudara bisa berpikir positif bisa. Makanya dikatakan setiap hari. Renewing ini bahasa aslinya dia pakai lupa saya namanya. Anak nainosis ya, kalau tidak salah. Itu artinya itu BJ coba buka. Langsung buka. Anak nainosis. Nah, itu. Jadi artinya renewing itu perilaku sehari-hari terus dikerjakan berulang-ulang. Jadi pembaharuan budi itu bukan yang sekali saja. Berulang-ulang terus diperbarui. Kenapa? Karena pikiran kita ini paling gampang cemar. Pikiran kita ini paling gampang jatuh. Pikiran kita ini paling gampang membuat kita kehilangan Kristus. Makanya perlu di-renewal. Anak nainosis itu berbicara tentang renovasi pikiran. Berubah, metamorfo. Berubahlah dalam pembaharuan budi. Berubah bentuk pikiran, berubah dengan tindakan. Karena sebenarnya tindakan baik itu dimulai dari pikiran-pikiran baik. Kalau saudara mau hidup sifat seperti Kristus, sebenarnya tinggal dicuci otak. Ada struktur. Lalu diberikan instruksi firman Allah. Lalu taklukkan pikiranmu dengan firman Allah. Kalau sudah mindset mau di-renewal terus, tindakan kita otomatis pasti membuahkan hasil yang baik. Kenapa kita susah untuk berbuat baik? Karena pertempuran di pikiran kita masih kalah. Karena pertempuran di pikiran seringkali gugur. Makanya firman Allah katakan, berubahlah oleh pembaharuan budi. Diperbaharui terus oleh firman setiap hari. Renungkan firman itu setiap hari. Supaya doktrin pemahaman firman yang sudah saudara baca, saudara sudah naik pujian kepada Tuhan, itu harus dipraktikkan. Ilmu yang saudara punya kalau tidak dipraktikkan, lama-lama lupa. Tetapi segala sesuatu yang kita miliki, lalu kita belajar mempraktikkannya setiap hari, itu otomatis. Unconscious mind menjadi pikiran di bawah alam sadar saudara. Kadang-kadang kita berbuat baik itu kan masih dapatin pikiran sadar kita, conscious mind, ide-ide yang baik. Kalau sadar, tapi kalau tidak sadar, kelihatan hasilnya. Lalu ditanamkan ide-ide yang baik, ditanamkan firman Allah terus yang baik,
dikendalikan oleh firman hari pertama, dikendalikan oleh firman hari kedua, hari ketiga, terus dikendalikan. Pikiran saudara akan menjadi positif tanpa saudara sadari. Ide-ide yang sudah tertanam di dalam conscious mind akan tertanam di unconscious mind saudara, sehingga kesadaran saudara nggak sadar lagi melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Saudara tidak sadar lagi. Karena apa? Sudah otomatis di-renewing terus oleh firman Allah, diperbaharui. Makanya pembaharuan itu diulang-ulang terus. Namanya pembaharuan kan terus. Hari ini diperbaharui, besok diperbaharui, besok diperbaharui. Karena saudara nggak tahu 1 jam kemudian ada sesuatu yang membuat pikiran saudara negatif, diperbaharui oleh firman, diperbaharui oleh firman, tanpa saudara sadari. Ketika mindsetmu sudah ditaklukkan oleh firman, karakter saudara menjadi serupa. Membangun culture, membangun budaya itu susah. Riset membuktikan bahwa kalau membangun sistem operation, membangun sistem nilai harga di dalam ekonomi, satu hari bisa ditiru. Teknologi bisa ditiru sebentar. Tetapi membangun sebuah leadership dan culture, menurut hasil riset itu hampir 7 tahun. Susah membangun culture. Membangun budaya itu susah. Budaya itu terbangun dari kebiasaan. Kebiasaan itu dibangun dari tindakan. Tindakan itu dibangun dari rasa. Rasa itu dihadirkan dari perkataan dan pikiran mindset. Jadi sebenarnya membangun sebuah karakter SDM yang unggul harus dibangun dari pembaharuan budi. Membangun sumber daya manusia itu harusnya di gereja juga menjadi tempat pembangunan SDM yang unggul. Karena apa? Sumber hikmat itu ada di gereja. Sumber hikmat itu ada di firman Allah. Yang terus diperbarui oleh kebenaran firman Allah. Tanpa saudara sadari hidup saudara, pikiran bawah alam sadar saudara bergerak ke arah firman, bergerak ke arah firman, bergerak ke arah firman. Sehingga kehidupan saudara menjadi berkah. Sehingga saudara dapat memahami perubahan itu tidak hanya terjadi transform your spiritual life, tetapi transformasi di sini juga transformasi di dalam family, di dalam keluarga, transformasi di dalam finansial, transformasi di dalam sosial. Jadi jangan berpikir transformasi itu hanya spiritual saja. Ketika spiritual pikiran transformasi, karaktermu baik, karakter quotient itu bisa menghasilkan beberapa kecerdasan. Sosial, body, itu perlu ditransformasi. Finansial, perlu ditransformasi. Investasi, nabung, Alkitab juga ada tulisan dasar firman Allah. Bagaimana Yusuf memprediksi, kondisi yang tidak baik, saving, tabung. Kan gitu. 7 tahun ada kelaparan, ayo kita. Bukan di marketplace saya, bukan ya. Maksudnya nabung itu di mana aja bisa. Investasi 1 jadi 2 jadi 4 jadi 8, investasi. Return of investment itu juga menjadi bagian dari firman Allah. Supaya apa? Transformasi pikiran, bisa memprediksi, bisa melihat, untuk mengerjakan apa yang terbaik hari ini. Saudara, Efesus 2 ayat 10 katakan, kamu itu buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan pekerjaan baik di masa-masa padang gurun. Saudara itu ditempatkan dimanapun saudara berada. Diharapkan saudara bisa menjadi agen transformasi, agen-agen perubahan yang membawa perubahan dan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Untuk menjadi keserupan dengan Kristus, bangun ibadahmu yang saja. Jangan serupa dengan dunia. Saya tidak katakan jangan anti dunia. Kita tetap tinggal di dunia, tetapi dunia bukan tempat kita. Kan gitu bahasa firman Allah. Kamu aku utus ke dunia, Yohanes. Tetapi Roma katakan, jangan serupanya dengan dunia. Kamu harus mempunyai warna yang berbeda, dampak berbeda. Dalam salah satu buku bagus,
tentang the mission movement the Christian history. Bagus, ada dua hal yang penting kita harus menjalani hidup ini. Bagaimana secara kontekstualisasi kita bisa bermisi dimanapun kita berada. Di lingkungan kita harus at home, jangan asing, sosial. Kita harus bisa masuk membangun komunikasi sehingga nama Tuhan bisa dibangun dimanapun. Tapi yang kedua, kita harus ingat segala yang kita miliki hari ini itu hanya instrumen saja. Uang, jabatan, itu hanya sekedar instrumen, bukan ujung dari perjuangan kita. Pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dua hal yang ditanamkan untuk kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Di satu sisi, kamu harus hadir di dunia, tapi jangan serupaya dengan dunia. Kamu harus at home dengan dunia ini, jangan unik. Berjalan bersama, tetapi dengan cara renewing your mind, berubah dengan pikiran yang baru. Kamu bukan di Mesir, jangan pakai cara-cara Mesir, pakai cara-cara Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan, jangan terfokus hanya kepada hal-hal yang materi. Semua yang aku berikan kepadamu itu instrumen saja, bukan dunia tujuan akhir, tetapi tanah perjanjian, surga. Bukan padang gurun tujuan akhir, tetapi mahkota kemuliaan Tuhan siapkan. Kiranya Roh Kudus dan firman Allah yang memampukan kita untuk kita berjalan senantiasa dalam kebenaran firman. Sama-sama kita berdoa. Haleluya.